Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat, azallahu wa iyyakum. Kita masih berada di bab 22, yaitu majaa anna ba'd hadhil ummati ya'budul awthan, yaitu permasalahan di mana sebagian umat ini masih ada yang menyembah berhala. Kita sudah bahas hadis pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Di mana hadis pertama telah kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i alladzi ahda minal ladzina kafaru sabila. Oh afwan, bukan itu dalil pertama. Dalil pertama yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwan bihadwin qadwati hadwal qadwati bil qudzati hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti, meniru tradisi-tradisi umat-umat sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk ke lubang biawak, maka kalian pun akan mengikutinya. Di mana yang dimaksud di sini adalah di antara perkara yang diikuti, yang dilatahi oleh orang-orang mukmin muslim adalah menyembah berhala. Walaupun dia sudah menyatakan sebagai kaum muslimin, pemeluk agama Islam yang tentunya anti dengan kesyirikan, namun begitu pun ada yang masih melakukan kesyirikan, sama seperti umat-umat sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pada dasarnya mereka adalah agama tauhid. Nabi Musa membawa agama tauhid, Nabi Isa membawa agama tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Namun akhirnya mereka merubah agama mereka dengan menyembah berhala-berhala. Dan demikian juga kaum muslimin akan mengikuti, bahkan bukan akan mengikuti, sekarang pun sudah mengikuti jejak mereka. Yang seharusnya agama kaum muslimin yang dibawa Rasulullah adalah agama tauhid, anti kesyirikan, namun ternyata disadari atau tak disadari, ternyata kesyirikan itu sudah dilaksanakan, sudah terasuki di dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya umat sebelumnya. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang Nasrani terlalu menyanjung Isa ibnu Maryam. Walakin qulu, tapi katakanlah Abdullah wa rasuluh, katakanlah aku itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang-orang Nasrani saking cintanya dia dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka angkat Nabi Isa itu menjadi sesembahan. Mereka angkat menjadi Tuhan yang layak untuk disembah. Dan Rasulullah SAW juga diperlakukan oleh sebagian kelompok di kalangan kaum muslimin, ya, seperti mereka itu menyembah Rasulullah SAW. Walaupun tidak terang-terangan mengatakan Rasulullah itu Tuhan. Beda halnya dengan Nasrani, terang-terangan mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Tapi kaum muslimin tidak terang-terangan mengatakan Rasulullah itu Tuhan, tapi dengan sifat-sifat yang mereka berikan, mereka sandarkan kepada Rasulullah, itu sifat ketuhanan, sifat Allah. Demikian ikhwah. Seperti yang dikatakan oleh Busairi, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kan ikhwah, semua yang terjadi, yang sebelumnya, yang sedang dan yang akan terjadi secara detail itu sudah disebutkan dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian dia menganggap Rasulullah mengetahui itu semua. Sama artinya berarti Rasulullah SAW mengetahui ilmu gaib. Sementara dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi, tentang Rasulullah, qul la a'lamul ghaib. Katakan ya Muhammad, katakan bahwasanya aku tidak mengetahui ilmu gaib. Artinya Rasulullah sudah memberikan pengakuan dia tidak mengetahui ilmu gaib. Tidak mengetahui ilmu gaib. Bukti bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui ilmu Lauhul Mahfuz ketika ditanya oleh Jibril tentang sa'ah. Fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahulah aku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah dengan tegas mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang bertanya lebih mengetahui ketimbang yang bertanya. Sementara di Lauhul Mahfuz pasti ada ilmu ini. Itulah ikhwah, memang mereka tidak mengatakan Muhammad itu Tuhan yang disembah, yang layak disembah sebagaimana orang Kristen menyembah Nabi Isa. Namun kriteria, ciri-cirinya itu sudah mereka naikkan seperti yang layak untuk disembah. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan hadis ini yang pertama, karena kaum muslimin akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelumnya. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra dabbi la dakhaltumuh. Kalian pasti itu adalah kalimat pasti ikhwah. Karena di situ kalimat ada la tattabi'anna, di situ ada laum taukid, ada nun taukid tsaqilah pakai tasdid. La itu la-nya itu lau taukid, ya. Kemudian la tattabi'anna, anna itu adalah nun taukid tsaqilah yang menekankan, berarti la tattabi'anna, kalian pasti, gitu. Kalian pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, shibron bi shibrin, selangkah demi selangkah, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu hujra dabbi la dakhaltumuh, sampai-sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian ikut latah masuk ke lubang biawak. Demikian ikhwah. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, Yahud wan Nasara? Siapa yang Anda maksud ya Rasulullah umat sebelumnya? Apakah yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawabkan, faman, kalau enggak mereka siapa lagi? Itulah makanya penulis menyebutkan hadis pertama. Kemudian hadis dalil kedua, beliau menyebutkan surat An-Nisa ayat 51. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari kitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka itu mengimani
jibti wat taghut. Jibti ini bisa sihir, ya. Taghut yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu lebih lurus agamanya ketimbang orang-orang yang beriman. Ini sebagaimana sudah kita bahas bahwasanya siapa nama ayahnya Sofiyah binti Huyai? Siapa namanya? Ya si Huyai lah. Udah jelas Sofiyah binti Huyai. Nama ayahnya si Huyai, Huyai bin Huyai bin apa? Huyai bin Akhtab. Ya. Huyai bin Akhtab ini, ya, dialah yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk bersatu agar membentuk koalisi Arabian, membentuk koalisi Arab, pasukan Arab, koalisi untuk menyerang Madinah, ya, tempat pusat dakwah kaum muslimin. Di saat itu orang-orang Quraisy bertanya, sebenarnya menurut kalian yang lebih bagus itu agama kami atau agamanya Muhammad? Demikian ikhwah. Mereka menjawab, agama kalian lah yang paten. Agama kalian itu lebih bagus. Padahal mereka tahu persis agama kaum muslimin itu lebih dekat dengan mereka ketimbang agama orang Quraisy. Agama orang Quraisy nggak punya agama. Mereka hanya menyembah berhala. Tidak ada kitab, tidak ada apapun, tidak ada kitab, tidak ada nabi. Demikian ikhwah. Beda halnya dengan Yahudi, Nasrani dan Muslim dan Islam. Yahudi punya nabi-nabi yang diutus kepada mereka, bahkan ada ada kitab yang turunkan kepada mereka, seperti Zabur, ya, seperti Taurat. Demikian ikhwah, Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam dan itu untuk Bani Israel. Demikian juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yaitu orang Nasrani, ada kitabnya dan ada rasulnya. Ada kitabnya dan ada rasulnya. Beda halnya dengan orang Quraisy ini, betul-betul agama pelbegu gitu kira-kira. Ya. Tidak ada agama sama sekali. Mereka taunya ya menyembah patung. Dari mana mereka dasarnya? Gak ada. Sanadnya gak ada. Dari apakah mereka punya kitab juga tak ada. Apakah mereka punya rasul juga tak ada. Jadi ya mereka sangka-sangka aja. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, ittabi'u ma unzila ilaikum, aminu bima unzila ilaik min rabbik. Berimanlah dengan apa yang diturunkan. Di mana ayatnya? Ittabi'u ma unzila ilaika min ittabi'u ma unzila ilaik. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Mereka jawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, kami hanya mengikut apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti ayah-ayah mereka padahal ayah-ayah mereka itu tidak ada petunjuk sama sekali dan tak punya akal. Demikian. Jadi agama Quraisy ini agama memang rata-rata ikhwah, semua agama yang menyembah patung berhala itu agama sangka-sangka aja. Demikian ikhwah, agama sangka-sangka. Beda halnya Yahudi, Nasrani dan Muslim. Hanya saja memang agama Yahudi dan Nasrani itu sudah dirubah-rubah oleh umatnya. Sementara kaum muslimin dasarnya tak berubah. Qur'annya tak berubah satu huruf pun. Hadisnya dijaga oleh Rasulullah SAW, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang memahaminya yang berubah-ubah. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sebenarnya mereka itu bohong. Memang yang Yahudi ini pembohong memang. Padahal dalam hatinya bahwasanya ya jelas kaum muslimin lebih benar ketimbang orang Quraisy yang nggak ada dasar sama sekali. Tapi karena waktu itu mereka nego, ada manfaatnya, ada yang mereka targetkan ya supaya provokasi mereka itu bisa jalan di sana. Akhirnya mereka katakan enggak, kalian lebih paten. Artinya kan itu kan artinya yang kalian menyembah berhala Lata Uzza itu lebih bagus timbang
ketimbang kaum muslimin yang ketimbang Muhammad yang menyuruh menyembah Allah. Loh, itu jelas bertentangan sekali dengan keyakinan orang Yahudi itu. Demikian ikhwah rahimanullah. Buktinya sebelum datang Islam, orang-orang Yahudi ini mengancam-ngancam orang ini, mengancam-ngancam orang Quraisy ini, orang-orang musyrik. Awas kalian nanti kalau datang Nabi terakhir kami taklukkan semuanya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda min ladzina amanu sabila. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah, bahwasanya mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau seperti itu kan seperti mereka itu mengakui agamanya orang-orang musyrik Mekah. Kemudian ada hadis ketiga, dalil ketiga yang sudah kita pelajari, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 60, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatan min indillah." Katakan ya Muhammad, maukah aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang buruk balasannya di hadapan Allah. Malla'anahullah, barang siapa yang dila'an oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhumul qirata wal khanazir wa 'abdat taghut, yang telah Allah jadikan di antara mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi, wa 'abadat taghut, dan mereka itu menyembah taghut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil, merekalah seburuk-buruk tempat dan wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka disesatkan dari jalan yang benar. Itu ikhwah hadis dalil ketiga yang disebutkan, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala mulai dari dalil kedua, dalil ketiga, ini fokusnya yang dihantam adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Tadi kan Huyai bin Akhtab, Yahudi, yang ketika ditanya mana lebih bagus, Quraisy atau Muslim, dia katakan yang Quraisy yang menyembah berhala. Nah, di sini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga Yahudi, karena yang dikutuk menjadi monyet dan menjadi babi itu adalah orang Yahudi ketika mereka melanggar ketetapan larangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Demikian ikhwah. Jadi pada hari Sabtu, pada hari Sabtu seperti yang sudah kita bahas, di hari Minggunya disitulah mereka mengutipi hasil panen ikan yang terjebak dalam perangkap mereka yang nggak bisa balik ke laut. Yang memanen inilah akhirnya Allah kutuk menjadi babi-babi dan menjadi monyet-monyet. Tapi ingat, seperti saya katakan, bukan berarti monyet-monyet yang antum lihat di kebun binatang ini orang Yahudi Sabtu ini. Demikian, babi-babi bukan. Karena monyet-monyet yang hasil dari kutukan orang-orang Yahudi itu tidak punya keturunan, ya. Jadi mereka itu musnah. Jadi asli monyet yang sekarang ini memang monyet asli, bukan monyet Yahudi. Ya. Itu ikhwah rahimanallah. Ini juga sudah kita bahas. Baik ikhwah, selanjutnya dalil keempat. Kita sudah bahas dalil pertama 2, 3, 5, ya. Yang keempat yang belum kita bahas. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang ghalabu ala amrihim, yang dapat menguasai urusan mereka. Artinya berkata orang-orang yang berkuasa, berkata para penguasa, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kita akan bangun, ya. Kita akan dirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua mereka. Kita akan bangun masjid. Ya, masjid itu maksudnya tempat peribadatan. Kita akan bangun masjid di atas gua mereka. Sementara ikhwah, gua itu adalah tempat kuburannya Ashabul Kahfi. Kisahnya sebagaimana yang sudah sama-sama antum ketahui, bahwasanya pada zaman Nasrani sudah sebenarnya, ya. Pada zaman berkembangnya agama Nasrani, ada berapa orang si pemudanya? 7 apa 8? 7. Kalau 8 dengan anjingnya, ya. 8 dengan anjingnya. Jadi dia 7.
Jadi 7 pemuda ini adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka Nasrani pada waktu itu. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mereka dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh negara, padahal mereka semua adalah anak-anak pejabat. Ya, anak-anak pejabat. Akhirnya mereka tidak sanggup untuk melawan dan mereka pun menyembunyikan diri, bersembunyi di gua. Itulah disebut dengan Al-Kahfi. Demikian ikhwah. Akhirnya mereka bersembunyi di sana dan tidurlah, dan Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka di sana. Ya. Allah tidurkan mereka di sana selama salasumi'ati wazdadu tis'a. Salasumi'atin wazdadu tis'a, yaitu 300 tahun ditambah 9 tahun. Para mufasir mengatakan, kenapa kok bahasanya 300 ditambah 9 tahun? Kenapa enggak 309 tahun? Ya, dipisahnya bahasa di sini salasumi'atin wazdadu salasumi'atin wazdadu tis'a, gitu ya apanya ayatnya. Ada ingat? Kalau dipotong-potong gitu agak walabithu fi kahfihim salasumi'atin sinin. Ada sinin ya? Ada sinin ya? Salasumi'atin mana dia? Ada. Oke, ya. Walabisu fi kahfihim mi'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka pun tinggal di gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Para mufasir menyatakan bahwasanya kenapa kok dipisah? Kenapa nggak dikatakan saja 309 tahun? Harus disebutkan dengan salasumi'atin 3 tahun, wazdadu 300 tahun, wazdadu tis'a ditambah 9 tahun. Jadi ikhwah, 300 tahun itu atas dasar hitungan Masehi. Adapun kalau 309 tahun itu atas dasar hitungan Hijriyah. Itu ikhwah, ya. Karena kan Masehi sudah ada pada zaman Nasrani, sudah ada hitungan Masehi. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian setelah itu mereka pun terbangun, ya. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ajalah ceritanya. Qala alladziina ghalamu 'ala amrihim. Taib ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Kalian mengira mereka itu sedang terjaga, wa hum ruqud, dan mereka itu sebenarnya sedang tertidur. Jadi di sini Allah nggak matikan mereka, tapi Allah menidurkan mereka. Ya, Allah tidak mematikan mereka, tapi Allah menidurkan mereka. Beda halnya dengan ini ikhwah. Mungkin antum pernah lihat juga lah di dalam soal Baqarah, yaitu Uzair, di mana kan dia dia Allah tidurkan juga itu kan, tapi dia melihat keledainya itu sudah hancur. Demikian ikhwah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka. Kemudian wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, dan kami bolak-balik mereka ke kiri ke kanan. Ini untuk maslahat Untuk maslahat jasadnya lah. Kan kita kalau tidur kiri kanan. Kalau orang mati nggak bisa kiri kanan. Gerak, nggak usah kiri kanan. Dari dia telungkup, dari dia telentang, miring sedikit aja, udah bubar orang nanti. Jadi ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan bahwasanya ini mereka sedang tidur.
ya, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka itu membentangkan kaki-kakinya. Kemudian ya, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Seandainya kamu melihat mereka, kalian akan takut lari. Wala mulita minhum ru'ba, dan kalian akan merasa takut. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu membuat rasa takut orang-orang, di mana setiap ada orang yang masuk ke gua tersebut, mereka lari ketakutan. Itu dia. Apa yang mereka lihat, Allahu a'lam. Ya, apa yang mereka lihat, Allahu a'lam. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah kondisi mereka hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka ataupun membangunkan mereka. Disitulah setelah mereka bangun, ya, setelah mereka bangun, lantas mereka ingin beli makanan dengan uang yang ada di saku mereka. Mereka kan memang orang kaya, anak-anak orang kaya. Akhirnya mereka pun pergi. Qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Di antara mereka ada yang mengatakan, berapa lama kita tidur ya? Paling berapa lah, paling setengah hari atau 1 hari, kata mereka. Jawaban mereka, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Udahlah, Tuhan Allah lebih tahu berapa lama kita tidur. Kemudian faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum minhu walyatalattaf wa yashranna bikum ahada. Dan udah nih, beli, siapa yang bisa beli makanan ke pasar, tapi ingat, diam-diam, jangan sampai walyatalattaf, pelan-pelan, wala yashranna bikum ahada, jangan sampai ada yang ketahuan. Karena mereka tahu mereka itu sedang diuber-uber oleh kerajaan pada waktu itu, dapat mati, gitu dia. Itulah hukuman untuk mereka karena mereka tidak mau menyembah apa yang disembah oleh kerajaan. Akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, innahum iyadhharu alaikum yajumukum. Mereka kalau seandainya berhasil menangkap kalian, yarjumukum, kalian akan dihukum mati, ya. Au yu'idukum fi millatihim, atau kalian akan dikembalikan ke agama mereka. Ya, kalau kan ada 2 aja ikhwah. Kalian mau balik atau dimatikan, kan gitu dia. Kan memang dulu begitu cara-cara orang-orang kafir ini mengancam kaum muslimin. Hanya dikasih 2 pilihan. Imma dia balik ke agama mereka atau dihukum mati. Kan beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin ikhwah ketika menguasai satu tempat, nggak ada paksaan seperti ini. Dan itu memang merupakan prinsip kaum muslimin. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya orang-orang yang daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka Yahudi, Nasrani, agama apapun mereka, terserah mereka mau pilih yang mana. Tidak ada pilihan kau masuk Islam atau gitu, nggak ada ancaman seperti itu. Demikian ikhwah. Beda halnya dengan umat-umat yang lain. Ketika mereka memperlakukan kaum muslimin selalu seperti itu. Kamu murtad, balik ke agamamu, tapi kami bunuh. Itulah terjadi ikhwah. Seperti yang pernah kita sebut kejadian di Spanyol, 600 tahun kaum muslimin di situ. Ketika terjadi genosida di sana, maka pilihannya itu, ya, pilihannya itu. Kalian, imma kalian masuk Islam, imma kalian masuk Kristen, atau dibunuh, atau silakan celo dari situ. Silakan diangkat kaki dari situ. Makanya hampir punah jejak kaum muslimin di Spanyol itu, ikhwah. Ketika kaum muslimin juga berhasil menaklukkan Bethlehem, ya. Kemudian setelah itu kembali orang-orang Nasrani merebutnya, itu juga seperti itu ikhwah. Kaum muslimin dibantai. Padahal ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan, nggak sampai seperti itu, nggak ada pembantaian. Bahkan gerejanya juga nggak dirusak. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya mereka tahu, hati-hati, kalau kalian ketahuan, kalian nanti dihukum mati. Au yu'idukum fi millatihim, atau kalian dikembalikan ke agama kalian. Walan tuflihu abada. Kalau sudah kalian seperti itu, habislah, nggak ada lagi
kesuksesan. Ya kalau orang sudah murtad, sukses apa lagi? Tidak akan sukses di dunia, apalagi di akhirat. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perbincangan di antara sama mereka. Itulah dia. Kemudian setelah itu ternyata kisahnya kan mereka beli ke pasar, uangnya ternyata uang kuno. Hanya Allahu a'lam bissawab, itu kan berarti 309 tahun kan, dimana kisah mereka itu masih diketahui oleh setelah abad ketiga, setelah 3 abad. Itu luar biasa ikhwah. Allahu a'lam apakah waktu itu memang manusia usianya usianya masih panjang-panjang, mungkin 200 tahun begitu. Kalau usianya seperti usia kita, saya nggak yakin berita mereka itu masih sampai. Coba berita-berita orang Indonesia yang tahun 1800-an aja sudah kita nggak kita dengar lagi kan. Ini berarti kalau kita sekarang tahun 2000, berarti ini kisahnya tahun 1700, bayangkan. Itu masih apa Indonesia itu? Masih hutan semua mungkin. Jangan-jangan monyet juga, menjadi monyet, masih monyet semua. Demikian ikhwah, itulah dia. Kan nggak ada cerita itu kecuali hanya sedikit. Jadi kisah mereka ini ternyata kisah yang terkenal. Apakah dikarenakan memang pada waktu itu manusia masih berganti generasi 2 kali? Ya kalau dia masih kita dengan ayah kita, ya berita-berita ketika dialami ayah kita kan masih diceritakan. Tapi kalau sudah kakek kita katanya, kakek, ayahnya ayah, itu sudah langka kita cerita. Walaupun kita sempat ketemuan kakek, tapi cerita ke kakek itu gimana dia dulu gitu kan. Itu ikhwah. Saya sendiri begitu. Saya belum lahir, kakek sudah meninggal. Dari pihak ayah, waktu itu sudah pikun. Demikian ikhwah. Jadi untukkan kakek. Jadi kalau ayah itu masih bisa. Saya kira kalau kakek pun kalau memang bagus komunikasinya masih bisa masih bisa ada keterangan kejadian-kejadian yang mereka terjadi pada waktu itu. Jadi ada 2 kemungkinan, ya. Memang berita mereka ini masyhurnya luar biasa, ya, sehingga menjadi sejarah khusus cikal bakal agama yang pada waktu itu akan berkembang, ya. Atau memang usia mereka panjang-panjang pada waktu itu, entah 150 tahun dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallah, Allahu a'lam bishawab. Intinya ternyata berita mereka ini masih dikenal cerita mereka ini masih dikenal oleh generasi setelah 300 tahun berikutnya. Demikian ikhwah. Kemungkinan juga seperti kita katakan tadi itu bahwasanya ini ceritanya sangat terkenal karena apa? Karena setelah mereka pergi masuk gua, maka terjadi perkembangan agama tauhid di daerah mereka. Ya. Pada waktu itu hanya 7 orang. Terus yang mengembangkan dakwah ini siapa? Allahu a'lam bishawab. Apakah memang ada para nabi datang ke sana? Kita kan nggak tahu ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah itu ikhwah, berkembanglah. Ya mungkin ceritanya dulu ada 7 orang gitu kan. Mungkin ada. Dulu ada 7 orang, kemudian mereka bersembunyi dalam sebuah gua. Guanya pun mungkin nggak tahu di mana, atau dikarenakan nggak ada yang berani masuk guanya karena ketakutan tadi kan. Karena ketakutan. Demikian ikhwah. Hingga akhirnya ketika mereka beli belanja, ya, belanjaan, uangnya uang 300 tahun yang lalu, disitulah baru ketahuan bahwasanya mereka ini adalah 7 pemuda yang dicari-cari terdahulu. Ya karena masalahnya pada waktu itu agama yang diyakini pemuda itu sudah tersebar dan sudah memang agama negara pada waktu itu. Ya, sudah menjadi agama negara pada waktu itu. Makanya mereka ini ya ibaratnya bagaikan pahlawan kan ikhwah. Bagaikan pahlawan ketika melihat itu, ini 300 tahun yang lalu. Akhirnya mereka tertanya-tanya hingga akhirnya tersingkaplah ternyata ini adalah koin dari 7 orang pemuda yang memang sudah hilang sejak 300 tahun yang lalu. Itu ya. Tersingkaplah akhirnya mereka pun akhirnya kembali, ya, sudah beli makanan, mereka ketemu dengan raja, mereka kembali ke gua dan
Allah cabut nyawa mereka di sana dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Allahu a'lam riwayatnya seperti riwayat Israiliyat. Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka di dalam gua tersebut setelah mereka ketemu dengan raja. Kemudian inilah ceritanya, qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkatalah orang-orang penguasa. Kan penguasa pada waktu itu sudah beriman, tapi karena hulu ini kan orang-orang pertama, hulu dengan 7 pemuda ini, qala alladziina ghalabu lanattakhidanna alaihim masjida, kita akan jadikan di atas kuburan mereka itu masjid, yaitu tempat sholat. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini agama mereka Nasrani. Makanya ketika Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, ya, ada patung-patungnya. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka itu adalah apabila ada yang meninggal nabi mereka, orang soleh mereka bangun masjid di atasnya. Mereka buat masjid. Ya, apakah di atas kuburan tepat ataukah di sekitar dalam areal kuburan, tapi yang jelas dibuatkan masjid. Dan ini kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu. Demikian ikhwah, dan kita lihat ya kan, kaum muslimin kan ngikut. Demikian ikhwah, ngikut. Apalagi kalau kita lihat di sini rata-rata masjid-masjid yang berada di pinggir sungai. Dari mulai Tanjung Pura, yang di pinggir sungai lah, masjid-masjid lama kan. Tanjung Pura, kemudian Setabat. Binjai ada nggak ya? Nggak ada ya Binjai sepertinya ya. Mungkin Binjai belum ada itu dulu. Binjai nggak ada. Yang ada di Masjid Raya, pinggir sungai semua kan. Belawan, pernah tahu Belawan? Pokoknya di pinggir sungai lah. Rata-rata ada yang di pinggir-pinggir sungai itu ikhwah. Rata-rata ada kuburannya. Nih Masjid Tirtanadi yang samping Jenglot. Kok Jenglot sih? Jinjit kok Jenglot. Demikian. Itu kan di pinggir sungai juga. Jadi yang seperti itu ikhwah, adanya kuburan-kuburan, ya. Kuburan-kuburan yang awalnya itu kuburan itu adalah kuburan orang yang dianggap soleh. Kalau di Indonesia biasanya pewakaf, ya, pewakaf. Yang mewakafkan tanah untuk masjid itu dikebumikan di pekarangan masjid. Demikian. Apalagi biasanya juga guru yang ngajar di masjid, itu dia. Yang memang di masjid aja, kemudian meninggal dikebumikan juga di masjid. Ya, tentu orang soleh orang yang dianggap soleh lah yang dikebumikan di pekarangan masjid. Nggak akan mungkin preman Kampung Lalang di situ preman itu aja lah yang kita kebumikan di sini. Demikian ya ikhwah. Itulah asal muasalnya, itu ada dari Nasrani, ya, asal muasalnya dari Nasrani. Demikian ikhwah. Ya, itu nanti menjadi cikal bakal akan dijadikan sesembahan, ya, seperti di Indonesia. Demikian ikhwah. Awalnya hanya sekedar untuk mengenang-enang, lama-lama dijadikan sesajian, lama-lama berdoa di masjid, berdoa di kuburan itu, padahal di sampingnya masjid. Demikian ikhwah. Di Turki ada masjid Abu Ayyub Al-Ansori, seorang sahabat. Jadi masjidnya di sampingnya itu kuburannya. Ikhwah, yang banyak berdoa orang di kuburannya, bukan di masjidnya. Itu ikhwah. Jadi sampai samping-sampingan. Masjid Abu Ayyub Al-Ansori di Turki, di Istanbul. Itulah ikhwah. Dan itu merupakan sunan tata cara orang-orang Nasrani yang diadopsi oleh kaum muslimin. Makanya di awal tadi hadisnya, la tattabi'anna sunan alladziina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka pun masuk lubang biawak kalian akan ikut. Lebih parah lagi kalau mereka buat syirik, kalian pun ikut berbuat syirik. Itulah kira-kira. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang dimaksud oleh penulis tentang dalil yang keempat, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum.
Jadi ketika Ummu Salamah mengatakan begitu, Rasulullah mengatakan anna ulaika idza kana fihim rajul salih famata banau ala qabri masjidan. Sesungguhnya mereka itu apabila di antara mereka terdapat orang yang soleh meninggal dunia, maka mereka pun membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka pun membuat gambar-gambar untuk mengenang orang soleh tersebut. Ini kan ceritanya sejak zaman Nabi Nuh sudah begitu. Datang para nabi berikutnya, hapus, tapi kemudian balik lagi begitu lagi. Demikian ikhwan. Datang nabi berikutnya, kemudian terhapuslah itu, balik lagi, berubah lagi. Jadi perubahannya begitu-begitu terus. Ya. Perubahannya begitu terus. Seperti yang sekarang kaum muslimin itu mengeluh-elukan, memuja-muja kuburan. Itu kan dari dulu begitu. Ya. Agama-agama lain sebelum juga begitu. Jadi sejarah itu mutar-mutar begitu. Makanya Rasulullah di awal kali Islam, beliau melarang kaum muslimin ziarah kubur. Ya, beliau melarang kaum muslimin ziarah kubur karena kuburan ini merupakan tempat yang paling riskan terjadi kesyirikan. Makanya dibatasi, kalau kuburan tidak boleh dibangun, tidak boleh ditulis, tidak boleh dibuatkan lampu. Demikian ikhwah. Kalau dia sudah dibangun walaupun niatnya untuk menjaga kuburan atau jangan sampai hilang dan segala macamnya, ditulislah segala macamnya, suatu hari nanti akan dijadikan sebagai sembahan. Demikian ikhwah, ya. Bisa saja ada saja kejadian-kejadian yang dibuat setan sehingga orang mempercayainya itu. Demikian ikhwah rahimallahu. Pernah saya ceritakan gimana di Kerungguku begitu, kemudian rata-rata seperti itu ikhwah, ya. Kenapa mereka menjadi sangat takjub dan sangat kagum dengan kuburan ini? Karena mereka mungkin pernah kejadian-kejadian yang di luar nalar mereka ataupun permintaan mereka ketika di sana itu terkabulkan. Kalau nggak ada yang pernah terkabul, nggak akan mungkin mereka menjadikan kuburan itu sebagai kuburan yang istimewa dibandingkan yang lain-lainnya. Itulah dia ikhwah. Ya. Jadi sejarah itu berulang. Makanya Islam menutup semua pintu-pintu yang menuju ke kesyirikan. Itu ikhwah. Menutup semua pintu-pintu menuju kesyirikan. Kalau kuburan itu nggak dibangun, ya nggak ada yang bisa dipuja-puja. Kenapa? Dia tanah gitu aja. Demikian ikhwah. Tapi kalau ketika dia sudah dibangun, apalagi di keramik, dibuat cantik, kemudian generasi berikutnya ditinggikan lagi, dibuatkan kubah, kemudian diselimuti kain hijau, kemudian waduh sudahlah. Orang akan menjadikan itu sebagai tempat yang istimewa. Terlebih lagi ketika mereka di situ berdoa, makbul, sudah. Dia akan ngasih tahu, makbul lo doa di situ. Cobalah tes lu, gitu, tes. Dites kabul juga. Dia akan cerita ke yang lain. Kabul loh di sana. Demikian ikhwah. Jadi yang yang berdoa dimakbulkan oleh Allah. Bisa jadi ikhwah. Ada aja yang makbul 2, 3, 4, 5 udah jadilah itu. Jadi keramat lah itu. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Itulah dia ikhwah hadis Rasulullah SAW bab yang ke-22 terkait dengan pernyataan bahwasanya umat ini akan ada orang-orang yang di antara kaum muslim itu ada yang melakukan kesyirikan. Itulah ikhwah. Makanya sangat penting yang namanya dakwah tauhid. Diingatkan. Demikian ikhwah. Kita yang dahulu kencang. Tapi kadang-kadang ketika sudah sampai ke anak kita, mungkinlah mereka mulai kendur begitu ikhwah. Itu dia. Kalau kita kan dulu mencari ya. Antum kan mencari, dapatlah ini dakwah. Tapi kalau anak kita kan enggak. Mereka enggak mencari, mereka sudah mendapatkan itu. Mereka tidak mengalami yang namanya kontra. Kenapa? Karena bapak mereka sudah ada. Demikian. Makanya generasi Gen Z ini memang lembek dia ikhwah. Makanya kalau enggak orang tuanya membuat dia kuat, dia gimana nanti menghadapi permasalahan-permasalahan ke depannya. Kalau bapaknya alhamdulillah sudah teruji. Kenapa? Bapaknya mencari, emaknya mencari. Demikian ikhwah. Dia bertahan. Si anak ini gimana? Itu dia.
Makanya kalau kita lihat, kalau masalah ilmu luar biasa lah anak-anak sekarang kan, yang di pesantren segala macam udah hafal Quran, banyak hadis segala macam, bahasa Arab demikian. Tapi kalau kita lihat keistiqomahnya kan, coba tuh perhatikan, itu beda dengan bapak-bapaknya, ya beda. Demikian ikhwah, ya. Karena apa? Mereka mencari, sementara anak-anak kita ini memang mereka sudah dapat dari orang tuanya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah ini, demikian juga anak-anak kita. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bersama muslimin, innahu wal ghafurur rahim. Silakan antum ada yang mau bertanya langsung, tafadhol, atau melalui 0813 600 661. Ya, mana dia? Ya. Menanamkan istiqomah ke anak, ikhwah, ya terus dinasihatin. Pertama, kita harus buka selalu komunikasi dengan anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu malas berkomunikasi dengan kita, itu ikhwah. Akhirnya ketika orang tua tidak bisa menjadi teman bagi anak-anak, dia akan cari yang lain. Itu permasalahannya. Terutama anak perempuan. Kalau emaknya tidak bisa menjadi teman, lawan bicara, ya, merasa tidak cocok, mungkin berbeda generasi, mereka sudah punya istilah yang lain, mereka sudah melihat TikTok, mereka sudah biasa familiar dengan Instagram, biasa dengan Facebook, sementara mamanya taunya hanya cabai rawit, taunya hanya ikan. Yang namanya apa itu pacebo, nak? Nggak tahu dia pacebo itu apa. Apa itu Instagram? Nggak ngerti dia. Demikian ikhwah. Akhirnya nggak nyambung. Pembicaraan nggak nyambung. Umi, tadi kan di TikTok ada gini. Apa itu TikTok? Apa gilingannya? Gilingan cabai. TikTok gitu. Nggak ngerti mereka. Jadi ya sedikit banyak ya harus mengerti bagaimana perkembangan anak-anak, sehingga ketika mereka bicara, ya, orang tua itu bisa nyambung. Orang tua bisa nyambung. Demikian ikhwah. Apalagi kalau anak-anak kita ini dia sudah di umum, mereka punya istilah-istilah sendiri, ya. Mereka mulai punya istilah sudah setengah-setengah Inggris, seperti FWB, kemudian split bill, split bill. Demikian ikhwah, istilah-istilah yang lain yang biasa mereka gunakan. Demikian ikhwah. Jadi komunikasi itu penting, ya. Jangan sampai anak kita ini nggak nyaman kalau komunikasi dengan kita. Nah, kalau dia merasa nyaman, nyambung komunikasi dengan kita, disitulah kita bisa masukkan yang namanya istiqomah. Gimana caranya agar mereka istiqomah? Kita berikan masukan-masukan kepada mereka. Begitu ikhwah. Ada seorang akhwat, dia punya anak lah sudah SMA gitu kan. Jadi biasa kan kalau ibu-ibu kita nih menasihati anak kan ada hadis-hadisnya juga lah gitu kan, sedikit-sedikit. Sementara anaknya disekolahkan di tempat kita, ya di salah satu sekolah kita lah. Apa katanya, Umi, di sekolah kami sudah dengar hadis. Masa di rumah masih hadis lagi? Masa di rumah masih dengar hadis lagi? Di sekolah kami udah capek dengar hadis dengan Quran. Masa begitu dengarkan mama juga, Umi, hadis lagi? Artinya kan berarti membuat mereka nggak nyaman. Demikian ikhwah. Jadi intinya buka komunikasi dengan anak-anak. Jangan sampai ada gap antara kita dan anak-anak. Bapak-bapak juga kalau punya duit, dia minta duit kasih aja lah kalau untuk yang bagus-bagus. Untuk beli apa nih? Beli susu, kasih aja lah. Kenapa susu? Nah, nanti kau gemuk, bilang aja pelit gitu. Kalau punya duit kasih aja. Kalau masih kecuali kalau dia gunakan untuk yang apa gitu kan, untuk yang nggak bermanfaat. Itu kalau masih beli susu, dia beli apalah gitu, beli pensil, beli makanan. Kalau memang nggak kita punya, kasih aja. Demikian ikhwah. Kalau kita pelit kemudian apalagi nengok punya orang gitu kan, nggak enak juga kita kalau punya anak begitu. Apalagi kalau anak antum di pesantren, hidup sama-sama dengan teman-temannya, masya Allah berkecukupan.
Sementara antum mengirimkan yang sangat-sangat pas sekali. Demikian. Sementara antum punya masalahnya, bukan nggak punya, punya. Demikian. Apa antum tega nengok anak antum di samping makan, berjajan, sementara anak antum nggak dapat apa-apa gitu. Kalau ada kasihkan aja. Kecuali kalau nggak ada ya, kalau nggak ada lain lagi cerita lah. Kalau ada kenapa? Berikan aja. Memang uang-uang yang kita cari itu untuk apa kan? Itu apa? Mau kawin lagi? Udah letoy gitu masih kawin lagi. Kalau ada niat nggak apa-apa juga sih, bagus. Kita dukung lah, kita doakan. Amin. Demikian. Ya, Allahu a'lam ya. Ada lagi mau nanya? Silakan. Apa itu? Ini bukan lagi kampanye ya, Ikhwan ya. Qabul. Taib. Afan Ustadz, besok pemilu, Ustadz pilih nomor berapa? Rahasia dong. Rahasia dong. Luber. Langsung bebas rahasia. Nanti kasih tahu kalau sudah selesai. Mohon nasihatnya Ustadz buat kami yang tersibuk dengan politik karena di mana-mana bahas ngomongin politik, dan bolehkah seorang berpolitik? Ikhwah, sebenarnya politik itu kan termasuk syariat. As-siyasatu syar'iyyah. Siasat di sini politik. Makna politik itu sebenarnya ikhwah, bagaimana cara kita memanajemen masyarakat. Itulah dia. Antum ketika di rumah tangga kan punya politik. Politik itu bagaimana cara mensiasati anak-anak, supaya mereka itu bisa nyaman, supaya mereka itu bisa teratur. Itu namanya pengaturan, itu namanya siasat. Jadi bukan siasat nokohin istri, bukan begitu maksudnya siasat itu. Tapi yang namanya politik sekarang itu tidak terlepas dengan tipu-tipu, itu permasalahannya. Ya, tipu-tipu, curi-curi. Jadi kalau antum berkecimpung ke sana bakal. Makanya para ulama kita itu melarang untuk ikut masuk terjun ke politik. Tetapi kalau ada teman-teman antum yang masuk, kemudian kira-kira dia lebih baik daripada yang lain, silahkan ya, dia dipilih. Demikian, karena dia berani mengorbankan dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita tahu sendirilah partai politik gimana, dulu yang bagaimana, sekarang bagaimana gitu kan. Namanya juga partai politik. Tentu yang direbutkan partai politik apa? Kekuasaan. Gitu kan. Pernah antum mendengar, kalau saya dipilih, saya akan luruskan akidah masyarakat. Kita akan tegakkan sunnah Rasulullah. Pernah antum dengar gitu? Kan enggak, semuanya kan terbatas dari perut aja kan. Barut, fasilitas, segala macam, menuntaskan kemiskinan, kan itu semua program-programnya. Demikian ikhwah. Tidak ada program dakwah, nggak ada. Demikian ikhwah. Jadi minimal ya kita, kalaupun mau memilih, yang paling sedikit mudorotnya lah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Namun kalau untuk ikut berpolitik jangan. Kecuali kalau antum mau coba-coba ya rasakanlah sendiri nanti gimana. Demikian ikhwah. Begitu antum masuk pintu udah bunyi dia titit, nggak boleh masuk. Tanggalkanlah apa yang bisa ditanggalkan. Demikian ikhwah. Ya arusnya itu deras dan berbahaya. Arusnya deras, berbahaya dan sangat digandrungi. Itu ikhwah. Dia deras, berbahaya tapi digandrungi. Itu ikhwah. Cobalah kira-kira ketika, apalagi kalau antum mau merasa mau dah pas jadi pemimpin misalnya kan, coba kira-kira pimpin aja dulu keluarga, agak-agak 5 orang anak, atau mau lebih berat lagi rasanya nikah lagi coba. Nah, bisa nggak itu ngatur itu 2 istri 3 anak, kira-kira gimana, penyok apa enggak? Demikian ikhwah. Kalau mengatur satu RT kan, kalau kita sudah menjadi pemimpin untuk pemerintah, untuk satu kelurahan misalnya, itu kan artinya bertanggung jawab. Saya di lurah nih misalnya, lurah. Di situ ada orang minum-minum tua.
kemudian saya diam-diam aja, dosa nggak saya? Berdosa. Saya pemimpin. Ya, saya pemimpin, berdosa, nggak bisa. Demikian ikhwah. Ada anak-anak gadis muslim yang nggak pakai jilbab, saya diam-diam saja, dosa. Orang saya pemimpin. Itu ikhwah. Jadi berat kali sebenarnya. Berat sekali kalau jadi pemimpin dusun 1A, salah gitu kan. Dusun 1, dusun 2, itu berat. Bukan hanya sekedar ngurus-ngurus parit apa segala macam, apa namanya, motong-motong rumput, bukan itu urusannya. Urusan yang lebih berat lagi, urusan masalah kemaksiatan yang terjadi di daerahnya. Berat ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi tidak usah ikut politik. Para ulama juga nggak menganjurkan untuk ikut politik. Dan kita sempat beberapa kali seminar di Jogja sekitar setengah tahun yang lalu. Saya juga diundang Jogja, dan ada beberapa memang para ustadz itu mengarahkan untuk ke politik, supaya maksudnya agar dakwah kita ini nggak diganggu, karena kan di sebagian tempat ada diganggu kan, dipolitisasi. Kemudian apa namanya, sempat dulu di Lombok, ya kan, di Lombok, demikian di beberapa tempat begitu. Alasannya kalau kita punya partai, ada parpol, itu tidak diganggu-ganggu. Demikian. Sempat di situ dialog dan hasilnya tidak perlu. Dakwah salaf yang sudah seperti ini perkembangannya pakai politik, coba. Ada politiknya? Nggak ada politiknya kan? Oh, udah jalan sendiri-sendiri, jalan. Justru kalau dia pakai partai, tangkap satu ketangkap semua, yang terlibat ketangkap semua. Demikian ikhwah. Tapi kalau satu kena misalnya, yang lain kami nggak ada hubungan apa namanya, secara legal standingnya nggak ada hubungan. Jadi ikhwah, pada waktu itu hasil seminar kita itu nggak usah, karena alhamdulillah dengan seperti ini sudah banyak berkembang. Demikian ikhwah. Ya, bolehkah seorang berpolitik? Nggak usah. Kalau kita tidak masuk parlemen, maka yang berkuasa adalah orang kafir. Siapa bilang? Ya. Dan agama kita akan direndahkan? Enggak. Taulah ikhwah, akan banyak orang-orang yang tetap masuk, yakinlah. Ya. Ikhwah, mencuri dilarang nggak dalam Islam? Semua orang melarang nggak mencuri? Ada nggak pencuri sampai sekarang? Masih. Itu satu hal yang sudah jelas-jelas terlarang. Semua agama melarang. Bahkan ada penjara untuk menghukum si pencuri ini. Tapi ada nggak pencuri? Tetap ada pencuri. Demikian ikhwah. Jadi jangan khawatir. Kalaupun orang-orang yang di sana mungkin orang-orang yang tidak baik gitu kan, ya itu saja yang sudah kita dukung. Ya kalau memang mereka baik, mungkin apa namanya, berdakwah kepada mereka. Demikian ikhwah. Daripada kita yang menyabung diri kita nggak tahu kita itu bisa selamat apa tidak, yakin apa tidak. Syekh Albani sangat nggak menganjurkan, karena belum ada sejarahnya yang bisa selamat. Antum tahu Hizbun Nur dulu waktu gejolak Mesir, kan ada Hizbun Nur. Itu beberapa masyayikh Mesir Salafi ikut dalam perpolitikan itu, waktu pergerakan politik waktu itu kan, waktu siapa yang terakhir, Husni Mubarak sebelum Mursi, Husni Mubarak ya yang dilengserkan, Husni Mubarak kan, Husni Mubarak dilengserkan, kemudian kan naik Mursi. Demikian hasil daripada intikhabat yang didukung oleh berbagai macam partai-partai Islam. Akhirnya kan dikudeta oleh Mursi siapa? Sisi ya, Sisi. Kemudian dikudeta oleh Sisi. Ya begitu ikhwah. Demikian ikhwah. Yang ikut-ikut masyayikh ikut partai itu akhirnya begitu, terikut begitu. Allah musta'an. Jadi udahlah, jangan antum urus. La yambagil mu'min ayyudhilla nafsahu. Tidak layak seorang mukmin merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Sesuatu yang sesuatu yang dikhawatirkan, tinggalkan aja. Yang menjadi tanggung jawab kita itu jelas besar. Tanggung jawab antum terhadap anak, istri itu jelas lebih besar.
itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Adapun tetangga-tetangga antum kiri depan muka belakang, itu antum hanya sekedar berdakwah. Demikian ikhwah. Tapi ketika antum sudah mendapat jabatan di situ, maka itu menjadi tanggung jawab antum. Ketika terjadi kemaksiatan, antum akan ditanya nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Ini kan alasan-alasan sudah kuno sebenarnya yang begini ini. Dari dulu begini. Mereka-mereka yang katanya kalau enggak kaum muslimin yang masuk, nanti orang-orang kafir saja yang masuk. Ternyata yang muslim-muslim hanyut juga jadinya. Lebih parah pula yang muslim-muslim dibandingkan yang kafir dalam korupsinya. Ya kan, lebih parah orang muslim dibandingkan orang-orang Kristen dalam masalah korupsinya. Allah musta'an. Begitulah jadinya, mau bilang apa lagi. Jadi itu sekedar alasan-alasan saja. Tapi kalau seandainya parlemen, mau nggak mereka masuk itu parlemen kalau nggak ada duitnya? Kira-kira nggak ada gajinya, DPR nggak ada gajinya, mau nggak mereka masuk? Kan nggak juga. Jadi ujung-ujungnya karena fulus juga sebenarnya. Allahu a'lam. Ada yang mau nanya? Apakah hukumnya kita mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu paslon yang kita anggap baik untuk kemaslahatan kaum muslimin? Tak usah. Ikhwah, yang namanya politik hari ini putih, besok bisa kelam dia, yakinlah. Begitu. Waktu tahun 2019 siapa yang didewa-dewakan dan dia akan dianggap dibela sampai muncul kata-kata jihad? Siapa? Yang dikatakan gemoy hari ini, yang dihina segala macam, kan itu dia. Nenok Warisman kemarin dulu 2019 di Masjid Raya, ya Allah, seandainya Prabowo tidak diangkat jadi presiden, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi Indonesia. Gitu-begitu, kan hulu seperti ini, berlebihan. Nah sekarang coba, mana mereka itu? Yang mereka lu-lukan. Jadi kalau yang pilih silahkan. Para ulama juga ada yang membolehkan. Tapi untuk mengarahkan, tidak usah, ya, tidak usah. Tidak usah terlalu banyak berharap. Merasa antum ada yang lebih baik, pilihlah dia, silahkan. Dan itu tanggung jawab antum. Tapi kalau antum sudah mengarahkan, salah lagi gimana nanti? Kan memang semuanya manis ini. Di saat-saat pemilihan seperti ini kan kampanye semua manis. Semua manis semua. Nah ketika nanti dia memegang kekuasaan, kita nggak tahu juga bagaimana. Ya kita berharap. Hanya kalau saya sih yang penting berdoa banyak kepada Allah, semoga Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang terbaik dari yang tiga tentunya, ya, yang terbaik dari yang tiga. Itu ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi tidak usah ajak sana ajak sini, nanti antum ikut bertanggung jawab atas ajakan-ajakan antum itu. Mereka ini kan memang politik dari dulu. Hanya memang ada etikanya bagus, ada yang enggak gitu. Allahu a'lam bishawab. Tak usah diajak-ajak. Udah biarkan saja mengamat sendiri. Ustaz, ana ingin bertanya, MUI yang mengatakan haram bila tidak menggunakan hak pilih suara. Ikhwah, gimana datangnya haram? Coba, di mana datangnya haram? Memang demokrasi itu syariat Islam? Kan enggak. Demokrasi kan bukan syariat Islam. Kok tiba-tiba jadi haram halal begitu? Demikian. Adapun terlibat dalam masalah pemilu, itu pun pertimbangan maslahat dan mudarat itu. Ya, maslahat mudarat. Demikian ikhwah. Tapi kalau dikatakan haram, dari mana datangnya haram? Karena demokrasi itu sendiri bukan dari Islam. Demikian. Jadi bagi siapa yang nggak milih silahkan, nggak milih nggak ada masalah. Yang milih silahkan juga, nggak ada masalah. Pilihlah yang terbaik menurut dia, menurut pengamatan dia gitu. Dan kalau dia cenderung pada sesuatu, tidak usah dijelek-jelekkan yang lain. Tidak usah, karena kalau sudah namanya politik, kemudian cenderung kepada yang satu dibicarakan. Coba, kalau antum mau ngobrol dalam masalah politik, pasti ada yang dijelekkan. Gimana kira-kira? Pasti ada yang dijelekkan. Siapa yang antum jelekkan biasanya? Pasti ada yang dijelekkan. Ngobrollah politik. Sebentar dah, pasti ada yang dijelekkan. Kenapa? Karena akan mengarahkan ke sesuatu. Demikian ikhwah.
Politik tuh begitu ikhwah. Apa namanya? Kalau kita nggak sampai target kita, misalnya kita nggak sampai target, maka untuk mencapai target harus dipijak yang lawannya ini supaya sampai target. Begitu deh ikhwah. Nggak ada teman yang abadi dan lawannya hakiki, nggak ada. Antum tengoklah orang-orang itu kan gitu-gitu, putar yang kemarin habis-habisan, nanti ini lah teman-teman gitu kan begitu, Nasdem teman dengan ini gitu-gitu, yang intinya kan semua maslahat partai. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Jadi makanya hati-hati kalau antum bicara politik, hati-hati. Apalagi kalau antum berhadapan dengan yang berbeda ideologi ya, bahasa orang beda. Ideologi pakai kho dia. Ideologi politiknya beda. Udahlah. Begini, udah. Ujung-ujungnya nggak ada yang selesai. Orang semua juga beritanya berita dari internet. Ya kan? Berita dari internet, pengamatan dari internet dengan potongan-potongan video. Demikian, potong video. Maka dari situlah akhirnya disimpulkan. Apakah boleh menggunakan hak suara? Boleh, silakan gunakan hak suara. Demikian. Dan antum bertanggung jawab itu. Saya pernah mendengar bahwa kita harus menyeimbangkan antara roja dan khauf. Betul. Bahkan ini saya merasa khawatir berlebihan, Ustadz. Saya khawatir buat salah sama orang sampai saya merasa harus minta maaf. Padahal saya rasa juga tidak salah. Saya juga khawatir bahwasanya di masa lalu ada dosa yang memungkinkan mengeluarkan dari Islam. Sehingga saya bertanya pada diri saya, apakah saya harus syahadat ulang? Saya merasa takut dan saya mau khauf yang mendominasi. Mohon nasihat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Antara khauf dan roja memang itu harus seimbang, ya. Karena kalau khauf itu mendominasi ikhwah, orang itu bisa jatuh pada khawarij. Ya, khawarij itu begitu. Kalau antum hanya mendominasi di Indonesia yang dinominasi adalah roja, khaufnya tidak, jadi sufi nanti. Jadi dua hal itu harus diseimbangkan. Nggak bisa kita takut. Orang yang takut seperti itu akhirnya hilang, dia jadi putus asa. Allah katakan fala tayasu min rahillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rahillah illa qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang takut terhadap putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Demikian ikhwah. Jadi itu kalau terlalu takut, harus seimbangkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang langsung? Silakan. Satu niat lagi. Ada yang mau langsung? Tak ada. Baik. Apa hukumnya Ustaz jika seorang dilantik bersumpah melalui Al-Quran? Allahu a'lam bishawab. Al-Quran itu kan kalamullah, ya, kalamullah. Jadi bersumpah dengan kalamullah insya Allah tidak apa-apa. Tapi pada dasarnya sumpah itu dengan nama Allah, wallah billah tallah. Demikian. Tapi kalaupun dia bersumpah dengan Al-Quran, maksudnya kalamullah, berarti kan kalamullah itu kan bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu kalamullah dan dia bukan makhluk. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya antum milih siapa besok? Jadi yang pilih, yang nggak milih silahkan, yang mau milih silahkan, ya. Nggak usah terlalu macam orang mau berjihad gitu ya, macam orang mau berjihad. Ada lagi mau nanya silakan. Nggak ada, pulanglah kita kalau gitu. Ikhwah perlu antum ketahui, fatwa untuk memilih itu banyak para ulama yang membolehkan. Ulama yang mengharamkan memilih juga ada. Tapi yang membolehkan memilih, ya, memilih yang dianggap yang terbaik itu lebih banyak dibandingkan yang mengharamkan. Itu dia. Dan saya tidak tahu adanya fatwa yang mengharamkan memilih. Yang mengharamkan tidak memilih. Itu saya nggak tahu itu. Kalau dua ini ada.
Tapi kalau haram hukumnya tidak menggunakan hak suara. Itu Allahu alam. Kalau kalimatnya jadi haram. Kalau haram itu kan darinya dosa. Itu ya. Oke lah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.